Makasih ya udah jadi tim kesehatan, bisa dilanjutkan kegiatannya. Oh iya, makasih Mbak. Duluan ya Mbak. Ya, hati-hati. Ya banyak tenang dulu ya, banyak tenang dulu. Sekarang pakai bantuan, mbaknya bisa buka nomor HP-nya. Ya, telepon di nomor 0341 3646. Ya, itu nanti bisa tolong bantuan ada di Fakultas Kedokteran UNS ya. Ya, mbaknya yang tenang ya. Mbaknya bisa dulu ke agak bentar dulu ya. Perkenalkan ya mbak ya, kami dari SLB. Ya mbak. Oke, sebentar ya mbak. Masuk. Sabar ya mbak, tenang ya mbak. Sebentar ya mbak. Mbaknya masih sakit di sini. Sabar ya mbak, tenang. Action. Ya mbak, ini saya lepas ya mbak ya. Ini sih mbak. Nah, sakit mbak. Sabar ya mbak, yang tenang ya mbak. Sini sakit mbak. Yang ini, oke, mbaknya bisa terus pelan-pelan. Ini bisa, awas. Terus ya mbak. Sakit mbak. Nih, di sini sakit. Saya pegangnya bentar ya mbak. Sabar ya mbak, tenang. Maaf nyeri sedikit. Mohon maaf. Bentar ya mbak. Bentar ya. Mbaknya tadi kenapa ada keluhan lain mungkin? Oh pusing ya mbak. Mbaknya namanya siapa? Oh. Sabar ya mbak, sebentar ya mbak. Tadi kejadiannya bisa kayak gini kenapa ya mbak? Ada sepeda. Iya, ada sepeda. Mbaknya tadi minum obat apa mungkin terakhir? Ini sudah bisa digerakkan mbak, coba. Bisa mbak? Ini sudah saya balut biar tidak banyak bergerak untuk saya punya. Bisa coba digerakkan. Bisa digerakkan tangannya mbak, kira-kira? Bisa. Kalau gini terasa? Terasa, oke. Bentar ya mbak, ini
Ini ada luka. Saya bersihkan dulu ya Mbak ya. Tenang ya Mbak. Bersihkan Mbak, kejadiannya seperti apa? Aku kan, Rizky, Mas Kos. Kalau lagi ini ada dulu handainya Mbak. Ya, sabar ya Mbak ya. Sabar ya Mbak ya. Setelah ini ambulansnya datang Mbak. Sabar ya Mbak ya. Ya Mbak, saya lewat sini ya. Sabar, tenang. Oke. Sabar ya Mbak. Tenang. Tarik nafas Mbak. Tarik nafas sedikit. Ya. Boleh ya Mbak, sini. Oke. Bisa digerakkan Mbak tangannya. Ya. Ini terasa. Oh, ambulannya udah datang. Yang sabar ya Mbak ya. Ini ambulannya sudah datang. Yang terdekat ya, biar Mbak mendapatkan penanganan yang terbaik. Halo teman-teman, kita tadi udah lakukan pertolongan pertama pada kecelakaan nih. Tadi ada beberapa kasus loh. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat penjelasan berikut ini yuk. Hal-hal yang harus kamu lakukan ketika melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang pertama, pastikan lakukan perkenalan dengan menyebutkan nama, instansi, dan meminta izin untuk menolong korban. Kemudian lakukan 3A, aman diri, aman lingkungan, dan aman korban. Aman diri bisa dengan memakai APD atau alat perlindungan diri. Minimal yang harus kalian pakai adalah masker dan sarung tangan lateks. Pemakaian APD ini bertujuan untuk melindungi penolong dari paparan penyakit menular yang mungkin ada pada korban. Aman lingkungan mengamankan korban dari lingkungan sekitar yang dapat mengancam pada saat pertolongan, seperti memberikan jarak antara korban dan saksi yang melihat di tempat. Kemudian ada aman korban, yaitu mengamankan korban dengan cara memindahkan apabila berada di sekitar bahaya. Tetapi apabila tempat kejadian sudah dipastikan aman, tidak perlu memindahkan korban terlebih dahulu. Selanjutnya yang harus dilakukan adalah observasi, yaitu melihat korban dan menentukan kasus korban dengan melakukan pertolongan cepat pada kasus merah atau yang mengancam nyawa korban. Setelah ditentukan kasusnya, bisa melakukan telepon bantuan. Telepon bantuan ini bisa dilakukan dengan memanggil kepada tenaga medis untuk datang ke lokasi kejadian. Nomor 119 untuk ambulans nasional, sedangkan nomor 0341 364617 untuk PMI Kota Malang. Selanjutnya bisa dilakukan cek respon. Dilakukan cek respon apabila korban tidak sadarkan diri, dan ketika korban sudah sadarkan diri tidak perlu dilakukan cek respon. Kemudian bisa dilakukan ekspos luka, yaitu membuka atau mengekspos area luka dengan cara membuka sesuatu yang menutupi korban, seperti celana yang bagian anggota gerak bawah sedang keadaan terluka. Setelah itu, bisa melakukan penanganan. Lakukan penanganan dengan mendahulukan luka yang mengancam nyawa korban, seperti perdarahan, luka sobek, atau avulsi. Selanjutnya adalah luka robek. Luka robek umumnya terjadi akibat benturan keras dengan benda tumpul. Karakteristik luka sama seperti luka sayat. Perbedaannya terletak pada tepi luka tidak teratur bentuknya. Bentuk yang tidak teratur ini menyulitkan penolong untuk menilai kedalaman luka, termasuk untuk menilai kerusakan bagian dalam. Perdarahan pada luka ini sering hanya sebagian yang terkendali, namun sering sulit apabila yang terkena adalah pembuluh darah yang besar. Lalu bagaimana sih penanganannya? Penanganannya adalah bersihkan luka dengan air mengalir, tutup luka dengan kasa steril, balut luka dengan kain mitela untuk mengurangi perdarahan.
Oke, berikutnya adalah luka bakar. Kasus yang diambil adalah luka bakar derajat 2 atau sedikit lebih dalam, yang meliputi lapisan paling luar kulit rusak dan lapisan di bawahnya terganggu. Kemudian untuk penanganannya adalah dengan cara membersihkan luka dengan air yang mengalir. Kemudian tempelkan kasa steril untuk mengeringkan luka dan terhindar dari infeksi. Nah, untuk yang selanjutnya ada kasus dislokasi. Dislokasi ini merupakan keluarnya kepala sendi dari mangkok sendi atau keluarnya ujung tulang dari sendinya. Hal ini terjadi karena sendi yang teregang melebihi batas normal sehingga mengakibatkan kedua ujung tulang menjadi terpisah serta tidak pada tempatnya. Nah, secara umum untuk gejala dislokasi ini berupa gejala seperti tanda patah tulang yang terbatas pada daerah sendi. Untuk penanganannya bisa terlihat dalam video ya teman-teman. Di sini yang pertama ada melakukan fiksasi di antara sendi, lalu melakukan balut luka dengan mitela agar mengurangi pergerakan, serta yang terakhir agar posisi lebih aman dapat diberi gendongan pada luka dislokasi, serta juga dapat memberi kenyamanan pada korban. Selanjutnya adalah luka lecet. Luka lecet umumnya terjadi akibat gesekan yang menyebabkan permukaan kulit atau epidermis terkelupas. Luka ini akan nampak titik-titik perdarahan. Walau hanya merupakan luka permukaan, tetapi kadang-kadang sangat nyeri karena ujung-ujung saraf juga mengalami cedera. Umumnya, tepi dari luka ini tidak teratur. Kemudian, untuk penanganannya adalah dengan cara membersihkan luka dengan kasa steril yang sudah dibasahi oleh air mengalir agar terhindar dari infeksi. Kemudian jangan lupa untuk dikeringkan juga ya menggunakan kasa steril.